lihat. Wih, nilainya tuh mirip apa yang mereka minta, bahkan lebih 200.000. Hingga 200.000 kan sisa ya, kas. akhirnya kita transfer semuanya. Jadi harus bisa menjawab Waisul Islam. Iya. Untuk bisa menjawab Waisul Islam, Ikut kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMS. Sakitnya minta ampun. Sampai akhirnya ya udahlah, mereka akhirnya nonton bareng, ini diskusi bareng, akhirnya memutuskan untuk syahadat bareng tiga-tiganya. Dan itu malam-malam jam setengah 10 atau ibangnya malam lah, intinya ketemu di Ring Road Utara lah, di daerah sana. Jogja berarti. Di Jogja, di warung, hingga akhirnya ngobrol lagi untuk meyakinkan. Ya udah, terus kita jadwalkan untuk syahadat di Masjid Gede Kauman waktu itu. Terus waktu itu yang wawancara istri saya, yang nyahadatin juga ada temen. Terus saya ngerekam dokumentasi. Nah akhirnya karena video itu kita angkat, jebret, Viral. keluarga tahu. Keluarga tahu langsung. Dia karena asramanya waktu itu asrama NTT yang mayoritasnya non muslim. Nah ini dia merasa inilah tertekan, terus kontak ke kita, Mas aku pengen keluar dari asrama ini. Loh kenapa? Bla bla bla. Hingga akhirnya yaudah kita kesana. Kita pokoknya udah siap tuh waktu itu tuh. Udah siap lah pokoknya apa yang terjadi. Karena yang namanya apa ya, mereka tuh solid kekeluargaannya. Kalau apalagi keluar kota gitu kan, kuliah segala macem, itu kan mesti mereka solid. Waktu itu wah ini kalau aku nggak ngajak istri, aku mungkin bisa kebawa emosi. Hingga akhirnya yaudah aku ngajak istri, karena juga yang di request, tuh mana tuh kemarin yang nyahadatin kamu, suruh sini semua. Oke, kita kesana semua, aku istri segala macem. Bener, pas kesana itu udah ada golok, ada ini gitu kan, Ngajak berkebun kali ya. mau cari rumput bareng buat makan sapi gitu kan. Terus habis itu masuk ruangan, nadanya udah keras. Kita cuma diam aja, diam mungkin. Roman-romannya Husnul Khotimah nih. Udah bismillah aja gitu kan. Husnul Khotimah ya. Ngomong sama siapa berarti kalau? Udah ngobrol. Ya udah, mereka nadatin kita segala macam, kita cuma banyak diam. Kita sengaja. Dan karena apa? Karena kita wajar bagi keluarga siapapun dan apapun, mau Islam nggak Islam, itu pasti kalau anaknya berpindah agama kemanapun pasti marah, pasti jengkel, pasti nggak mau. Dan kita juga wajar. Kita makanya cuma diam sampai akhirnya dikasih kesempatan ngomong. Oh, udah boleh ngomong ya? Udah. Udah kita jelasin. Kembali lagi, kamu masuk Islam atas paksaan enggak, atau ada iming-iming atau ada apa gitu. Enggak, saya masuk Islam atas kesadaran sendiri. Dengar ya, semua yang ada di sini dia keinginan sendiri. Yang kedua, kamu mau tinggal di sini atau mau ikut kami. Jadi kalau di Islam itu, kalau dia udah masuk muslim, dia adalah saudara bagi kita. Apapun yang terjadi, bahkan sampai nyawa pun akan kita bela, karena dia saudara seiman kita. Tapi pun kalau saat ini dia mau murtad atau mau kembali lagi ke agama sebelumnya, ya monggo. Di Islam tidak ada yang namanya pemaksaan. Silahkan tinggal di sini lagi, nggak masalah. Tapi kalau dia masih mempertahankan iman dia dalam Islam, apapun akan kita bela, gitu. Apapun akan kita, Kewajiban kita lah ya buat melindungi. padahal waktu itu deg-degan juga, gitu kan. Terus sampai itu ya udah, akhirnya itu bisa terselesaikan dengan cara baik-baik, walaupun ada nada tinggi, cuma kita wajar. Kita ambil ke sini. Nah, pas di perjalanan di chat, balikin semua duit kuliah, laptop, HP, baju, catok rambut segala macam. Orang tuanya, keluarganya. keluarganya. Karena dia udah yatim piatu. Jadi ini dari neneknya, om, pak adinya segala macam sampai kakak kandungnya. Oke. Mereka jual, kita beli. Mereka jual, kita beli sampai akhirnya oke. Berapa ini yang dibutuhin? Cet, ada nominal. Waktu itu ingat duit kas kita cuma 200.000 Pak. Tipis. Iya. Dan waktu itu saya live di Vertizon. Saya live. Ini ada kasus mu'alaf bla bla, tak ceritain detail. Masuk Pak 10.000, 50.000 rekening. Ada donasi sampai akhirnya terkumpul. Waktu sholat, ingat banget sholat taraweh itu. Baru terkumpul berapa, 1-2 juta. Wah, masih jauh banget gitu kan. Padahal yang harus dikumpulin
adalah yang nominal orang kuliah segala macam kan masih udah bahkan biaya hidup segala macam. Ratusan juta ya. Enggak sih puluhan sih, masih puluhan sampai akhirnya salam di witir terakhir ada rekening Mas HP temen cuma gini kan habis sholat diginiin HP-nya tak tangkap wah lihat wih nilainya tuh mirip apa yang mereka minta bahkan lebih 200.000 hingga 200.000 kan sisa ya itu akhirnya kita transfer semuanya jebret bingung sana kok gila kok ini uang dari mana jawab apa Mas Andi bilang dari Allah Oma wah tambah marah lagi dari Allah dari mana gimana Allah udah pokoknya kayak gitu sampai akhirnya nggak lama kemudian viral lah info itu sampai ke ustadz juga pada nge-repost semuanya nge-repost segala macem hingga akhirnya TV One ngundang waktu itu. Cuman awal itu memang kedua sahabat saya ini ada berpikir untuk murtad, tapi mereka mencari tahu apa sih yang membuat mereka untuk murtad. Tiba-tiba dalam video-video yang mereka nonton, perdebatan antara agama Muslim dan non-Muslim, di situ mereka lihat kok Muslim selalu menang, Muslim selalu benar, apa yang dikatakan Muslim itu benar. Dari situ saya berpikir, saya juga pengen nonton kayak gitu. Tiba-tiba saya di situ saya melihat Ustadz Dr. Zakir Naik, di situ saya mengetahui bahwa apa yang disampaikan Dr. Zakir Naik itu memang benar. Bahwa Allah itu esa. Dia cuma satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Hanya cuma Tuhan yang patut kita mengucap syukur atas apa yang diberikan cuman Dia. Ya. Jadi saya waktu itu Idul Fitri pertama kali nggak sama keluarga ya itu kejadian itu. Saya harus ngantar si Mualaf ini ke Jakarta untuk syuting di Kabar Petang Indonesia pagi hari itu. Itu hari April 1 apa ya? Itu sih itu yang wow paling berkesan aku sampai bilang nih lihat aja Allah aja pengen buktiin keislamanmu aja sampai kamu dimasukin ke TV nasional. Kalau kamu masuk TV ini keluargamu masih keras ya memang berarti masih kafaro, masih tertutup hatinya untuk menerima kamu sebagai muslim gitu. Masya Allah. Terus habis itu kan dia bingung. Jadi orang yang masuk Islam di Mualaf Center tuh nggak yang dimanjain tanda petik ya. Jadi nggak yang di ini nggak. Jadi langsung nih sekarang kamu udah miskin, kamu nggak punya harta, bahkan kamu kesini aja cuma pakai baju sama celanamu, kamu besok mau kuliah gimana? Enggak Mas, aku bisa kerja, aku bisa ini bisa itu gitu kan. Sampai oh ya nih beneran nih masuk Islam. Kadang ada yang aku kuliahnya gimana malah melas gitu. Ini enggak, jujur aku bisa cuti, aku bisa ini. Jadi memang ada niatan yang ya dia harus mempertahankan. Benar. Justru yang kayak gitu yang malah kita respect. Makin mantap ya dalam keislaman. Sampai akhirnya udah kita share ke beberapa temen. Ini ada kasus masuk ini posisi masih kuliah. Nah, temen tuh rebutan. Waktu itu ada 5 donatur, kita tolak 4, 1 yang kita terima. Masya Allah. Gitu. Iya, memang dalam Islam itu nggak ada paksaan ya. Nggak ada paksaan. Ikraha fiddin. Iya. Oke. Nah itu kan apa namanya kesan yang paling selalu diingat lah ya. Ya nggak diingat. Ya nggak ingat Pak. Lupa. Mau ke sana. Ya yang paling mengesankan lah. Iya gitu iya kan. iya. Terus kalau ada nggak orang-orang yang mengaku-ngaku mualaf terus minta bantuan? Oh banyak. Itu kan kayaknya sering banget kan. Kita Sering dan broadcastan banyak. gitu. Betul. Apa ya saking seringnya kita tuh udah sampai Allah tuh kayak mempermudah ini modus ini enggak ini modus. Oh, ini. udah tahu sendiri. Udah ngerasa itu udah banyak yang kejadian sampai beberapa ini kan juga pernah kena kayak Sabtu hari kena atau Nitra karena waktu itu kita lihat jangan dulu gitu kan, dipelajari dulu, dilihat dulu. Namanya orang masuk Islam pasti dia kan ya itu tadi fighting gitu loh, enggak yang memelas segala macam enggak gitu loh. Langsung Allah uji ya, betul. Uji keimanannya itu. Ya. Sampai akhirnya kita ketemu sama ustadz palsu juga. Wah itu saya ngikutin tuh. Ustadzah palsu juga. Jadi kalian bisa teman-teman lihat nih di playlistnya Vertizen itu ada ustadz palsu. Ada rencana untuk masuk itu. Saya waktu itu mempelajari Al-Quran pada tahun 2004 karena saya punya tugas untuk menghancurkan Islam. Semoga kita bisa menangkap segera ustadz palsu ini yang mengaku namanya Insinyur Fauzan. Iya, itu ngejar-ngejar sama Steven itu seru banget tuh. Gemesin kan ya. Itu yang kita share. Ada nggak kita share? Ustadzah palsu itu yang kalah. Keren banget ya. Ayo. Jadi memang apa namanya orang
berislam itu kan pilihan ya. Nah, pilihan itu biasanya harus penuh dengan perjuangan. Kayak gitu. Kalau yang namanya takdir itu kita terima dengan lapang dada. Kalau pilihan itu harus kita perjuangkan karena pilihan itu potensinya kalau nggak pahala ya dosa, kalau nggak surga ya neraka. Termasuk dalam kita berislam itu juga pilihan. Jadi kelihatan ketika orang dia berislam kok tapi malah manja-manjaan, nah patut dipertanyakan itu. Jadi harus bisa menjawab why should Islam. Untuk bisa menjawab why should Islam, Ikut kelas ngefas. Iya. Promo terus. Tapi teman-teman kalau mau ada info mualaf yang kiranya iya, mencurigakan, itu bisa hubungi kita, bisa via DM di mualaf. Mualaf Center, mualaf.center.indonesia di Instagram atau di mualaf.com/pembina. Di situ ada kontak-kontaknya, bisa untuk konfirmasi, saling tukar info. Karena sering banget sih ketika saya sholat juga sih Mas. Jadi saya pernah sholat di daerah sekitar Jalan Parangtritis gitu. Nah tiba-tiba didatangin bapak-bapak bilang mualaf kehabisan dana. Paling sering gitu ya. Tapi memang sering kayak gitu sih. Ada juga yang temen yang di daerah sini Babarsari waktu itu, dia aneh kadang lihat ada orang jalan ke selatan ke arah terminal. Waktu itu sama dia dideketin. Lu Mas kok jalan sendiri? Iya Pak, saya mau pulang kampung tapi nggak ada dana, saya mau alaf kayak. Dia yang banyak gitu. Tapi dia waktu itu kan karena awam ya. Mau alaf nih langsung. Udah Pak naik Pak ke rumah saya Pak. Nah, ke rumah dia. Nginep sana 3 atau 4 hari, dikasih makan, kasih minum. Pas hari Jumat mau Jumatan, dia itu malah maksudnya kan yang punya rumah udah keluar rumah duluan. Dia malah ngabisin harta yang di situ. Masya Allah. Raib barang-barangnya. Raib, HP-HP-nya diambil semua segala macam. Ya itu jadi pembelajaran. Dan dia taunya waktu kita publish jadi waktu itu kan kita dapat info dia kan ngaku anaknya misionaris segala macam. Akhirnya kan kita ajak dialog, terus kita publish. Nah dia itu ngasih info, lu Mas ini yang nyuri HP saya. Wah, ketahuan. Berarti memang dia banyak korbannya ya. Banyak korbannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton atau dengerin podcast ini itu bisa langsung kontak ke mualaf.center.indonesia kalau ketemu orang-orang yang ngaku mualaf kayak gitu ya. Biar dompet kalian dan harta kalian nggak terkuras gitu. Daripada hilang sia-sia, mending disodakohin. Ke Mualaf Center. PMS. Oke, Masya Allah. Tetap ya. Ya pokoknya modus mereka banyak banget. Ada yang mereka sampai paham ke calon korbannya. Itu yang ngeri. Sampai ada pejabat pemerintah kehilangan sekian ratus juta kayak gitu. Bahkan sampai ke pejabat pemerintah. Iya. Yang lebih parah lagi di aparat kepolisian kenapa? Dia datang ke masjid-masjid polisi itu ngaku sebagai mualaf. Nah, di situ dia mungkin kena sama satu kepalanya, udah langsung diinfoin. Komandan kalau udah ngomong ini mualaf nih, Samina wa ta'na semua. Langsung sedekah. Kaya dia Pak, cewek lagi. Masih muda lagi. Naluri menafkahinya ada. Apa gori jatuh nau. Tapi yang pelakunya itu biasanya di non muslim atau dia orang Islam yang ngaku mualaf, Mas? Ada yang memang non muslim ngaku mualaf. Nah ini aku kalau ngomongin cerita mualaf banyak ya. Ada satu mualaf ngaku mualaf gitu kan. Kita tahu kalau dia modus. Kita pancing. Waktu itu kita ketemu di JEC, kita kasih 150.000 atau 300.000 intinya. Kita udah lihat aja besok bakal minta. Benar. 5 hari kemudian minta lagi. Kita kasih lagi. Nah, untuk yang ketiga kalinya ini agak besar gitu kan. Dia minta 30 juta waktu itu. 30 atau 40 juta. Lah, buat apa kok banyak banget gitu. Istri saya lagi ini operasi otak, dia bilang gitu. Saya lagi di rumah sakit. Loh. Rumah sakit mana? Kita ke sana. Enggak, saya lagi di rumah sakitnya di Samarinda. Oh, di Samarinda ya. Wah, ini kan udah tahu modus karena kita udah tahu modus. Waktu itu kita cari tumpukan duit gitu kan, kita foto. Wah, ini amanahnya cash, nggak bisa transfer. Mohon maaf ya, kita akan alokasikan ke mualaf yang lain. Tahu-tahu dia, enggak, saya 3 jam ada meeting kok di Jogja, saya bisa mendarat di situ. Gitu. Jadi bisa ketemuan. Oke. Siap gitu kan. Pancingan ya. Iya, pancingan. Akhirnya kita ketemu di suatu tempat di tengah-tengah kota Jogja waktu itu. Dan semua udah kita set segala macam, ada tim bagian ini. Candid kamera, candid. Ya saya ngedit, saya di seberang jalan pakai kamera tele segala macam. Terus agennya juga udah kita
siapin clip on segala macam sampai akhirnya kepancing lah dia ngomong bahwa posisinya dia itu sebetulnya bukan mualaf. Bukan mualaf. Karena waktu kita cek itu HP-nya apa namanya Mewah ya HP-nya. satu mewah, ATM-nya platinum salah satu ada 3 gitu kan. Terus habis itu dia habis dari Raja Ampat liburan di HP-nya itu. Terus pas ditanya ini motornya siapa? Motor orang, cuma temen pinjem, ternyata motor dia sendiri. Terus habis itu pas tak cek akun Facebooknya, kan tak suruh login kan. Ternyata dia hampir per hari itu ngontak ke 30 orang. Dan pasti dari 30 orang satu yang dalam satu hari ya, satu yang kena. Ada yang transfer 500, ada yang 1,5, ada yang 100.000. Pokoknya yang penting dia dapat gitu. Dia lewat Facebook berarti ini. Facebook, lewat Facebook sama ya itu lewat lembaga-lembaga. Itu orangnya muslim atau non muslim Mas? Ternyata non muslim. Dia kan ngaku udah muslim 7 tahun. Ngaku muslim. Wajar dong waktu itu tak tanya. Emang sholat subuh berapa rakaat gitu kan? Lu 2 Mas gitu kan, dia bilang 2. Terus teman nyeletuk, ora yo 3 yo ngono. Oh iya 3, saya kan ini kan panik Mas. Pasti kan dia kan akhirnya masuk ke sebuah ruangan, akhirnya kita interogasi gitu kan. Terus habis itu, oh ya wes 3. Terus habis itu, ya wes sekarang praktek sholat. Tak suruh sholat waktu itu. Wudu dulu, wudu udah jelas salah, kelihatan salah. Habis itu sholatnya dia tanpa ruku Pak. Sholat jenazah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas juga belepotan, habis itu langsung sujud. Wes. Iya, akhirnya kita make upin lah. Terus dikebumikan. Terus habis itu pas mereka datang, loh Mas kok masih utuh gitu. Make upin lagi ya. Kita make upin Touch lagi. up. Ya. Terus kita touch up gitu kan, setelah kita touch up, dia nunggu di luar terus tanya, "Pak, tadi lihat kejadian itu?" "Enggak Mas, saya cuma di sini kok." Kok ngerokok di sini. Oh ya udah, bawa Pak ya. Ayo dibawa. Karena kalau nggak dikasih touch up kayak gitu memang kata ini ya akan balik lagi. Yang akhirnya ya udah. Dibuat efek jerah ya. Setelah itu kita masukin ke penjara, ya keluar dari sana kita jemput. Kita masukin ke pondok, kita bina segala macam. Masya Allah. Sampai malam itu waktu kejadian, saya langsung ke rumah istrinya, ke rumahnya dia. Pas tak tanyain, beda cerita lagi sama istri yang sampaikan gitu. Padahal istrinya itu udah ibaratnya bingung untuk merubah suaminya ini dengan modus itu. Kan modusnya juga selalu bilang apa namanya, yang ternyata istrinya di Jogja itu loh, dia bilang iya masukannya kayak gitu, udah nggak susah buat berubah segala macam. Bahkan sebetulnya kita udah bersyukur di sini ada orang baik, dia dikasih tempat tinggal, digaji, syaratnya cuma suruh ngebersihin apa namanya, jaga rumah tok. Itu tok sama ngaji, udah tugasnya cuma 2 itu tok. Itu harusnya udah bersyukur banget itu ada orang yang menerima itu. Tapi setelah tahu karena yang punya itu rumah yang itu juga deket sama Mualaf Center, mereka shock gitu loh. Dia itu udah terima segala macem, akhirnya udah di outin intinya. Karena dia berulah lagi ceritanya. Gitu. Banyak modusnya ya. Iya ya. Padahal Mualaf Center ini Masya Allah. Iya, pergerakannya tuh istimewa ya. Istimewa dan berhati mulia orang-orangnya tuh ya. Amin. Apa ngomong real lagi? Enggak, kan tadi udah dipakai. Tapi daripada kita penasaran, kita panggilkan istri mualafnya. ini yang keempat. Nanti yang kelima nggak lucu lagi. Nggak lucu lagi. Ini juga kepaksa ketawanya. Ya, gitulah. Oke, gitu Mas Andi. Makasih banyak loh. Thank you. Itu aktivitas Mas Andi ya, dari awal gimana bikin usaha, terus akhirnya Vertizon ini hadir dan aktif di Mualaf Center dan PRS. Hingga akhirnya bisa nongol di PMS. PMS. Kayak iklan ya. Gitu teman-teman, kita udah dapat obrolan yang inspiratif sekali bareng Mas Andi Antoni. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan ibroh atau hikmah. Ya, dari sini semua dapat manfaat yang bisa diambil, ambil yang baiknya dan yang buruknya buat. Jangan lupa tetap subscribe, tetap di-share video dari PMS kali ini biar semua manfaat kebaikan itu nggak cuma mampir di diri kalian, tapi bisa mampir di yang lainnya juga. Betul. Dan di Spotify juga jangan lupa di-follow ya. Oke. Spotify. Mantap.
Karena kalau kalian nggak nge-view, nggak Udah nge-subscribe. nggak usah promo-promo, kita melas banget punya duit. Melas Oke, banget jangan punya lupa duit. di unblock. Unblock Pak. Unblock, Yang oke. ngeblokir gitu. Oke, jangan lupa juga subscribe dan follow Vertizon TV ya, Ya, yang kayak gini logonya. Barangkali ada tiruannya. Iya. Mudah-mudahan kuota yang antum keluarin untuk nonton kita itu langsung diganti sama Allah. Amin. 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 Dan Amin. semoga kita cepat dapat monetize-nya. Aduh, Amin nggak? Amin. Itu saya mendisklaimer itu bukan tujuan kita ya. Iya, Tapi emang betul. poin utamanya itu. Oke guys. Enggak. Tujuan kita untuk kehidupan yang abadi nanti setelah kita mati ya. Gitu. Dunia sementara, akhirat Selamanya. Dreng. Pahala jariah menanti kalian. Yes. Jangan di skip iklannya. Iya. Kita belum punya iklan. Nggak mungkin. Enggak kan ngarahnya ke Vertizon, Pak. Oke. Mas Andi, Terima kasih ya. Ya, Mas thank you. Andi. Terima kasih. Ya, Mas Andi makasih banyak atas Tempat yang istimewa tempatnya, ini. benar. Tempatnya istimewa, kemudian mau di interview kita, mau diulik-ulik. Ya, Benar. Yang jelas kita nggak akan buka aib kok. Ya. Tadi terbuka ya, Pak. Kita nggak buka aib. Maksudnya nggak buka aib channel. Iya. Jangan lupa subscribe, buka Aib channel di bawah ini. Ya, jadi insya Allah nanti kita akan undang-undang beberapa tokoh yang menginspirasi. Nggak kalah serunya dari obrolan kita selama ini ya. sama Mas Andi. Benar. Jadi buat teman-teman kosongin waktu kalian, banyakin kuota kalian buat nonton PMS. Sekian, saya Robi Aribat. Saya Kang Rangga Lesmana. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. PMS sakitnya minta ampun.